Kita lanjutkan kembali dua sisi tadi. Kalau berbicara Bung Riza menyebutkan bahwa kalau secara hati ini kita nggak ada yang tahu ya. Gerindra juga nggak tahu kan hati Pak Jokowi kemana. Cuman feelingnya, perasaannya kok dukung-dukung Pak Prabowo gitu ya. Kecenderungan orang kelihatan. Tadi kita tanya nih, Noel udah pengamatnya nih. Udah menyampaikan endorse berapa kali, apalagi 4 Ya, tahun ya, sudah udah bekerja. cukup. Melihat, mendengar, merasakan prestasinya. Prof, benar nggak kecenderungannya kalau dilihat arah-arahnya Pak Jokowi ini dukungannya ke Prabowo dan Gerindra? Saya melihat Pak Jokowi sedang galau sekarang. Oh galau? Iya. Ya. Galaunya kenapa? Kenapa nggak Pak Jokowi kalau Anda lihat kenapa ya, sebagai kader nggak Ganjar dukung kadernya sama aja? Prabowo Kader separtai. lagi galau. Apa yang dikatakan oleh teman kita ini betul. Kita bisa lihat dari behavior, dari signal bisa lihat. Saya sependapat ya, dari signal Pak Jokowi ini kecenderungannya yes ke Pak Prabowo. Oke. Ya. Kok disorakin sih? Kenapa bisa kecenderungannya Anda melihat mengamatinya dari mananya, Prof? Saya mengamati gaya jalan berdua, gaya ketawa berdua, ya gandengan segala gitu loh. Itu kita pengamat, apalagi saya orang komunikasi. Saya amati dengan cermat sekali. Tetapi tadi saya katakan kelihatannya menurut saya sedang galau Pak Jokowi. Dengan Pak Ganjar kadang-kadang juga akrab sekali. Kan suatu hari habis di Semarang kunjungan proyek apa gitu ya, naik mobil, tiba-tiba berhenti. Disuruh ajudannya berhenti. Dia panggil siapa Ganjar ini masuk ke mobil. Itu ada something penting sekali itu. Dia bicara 4 mata di situ. Mobil sudah jalan, disuruh berhenti. Ganjar disuruh naik ke mobil gitu loh. Itu berapa kali signal saya lihat begitu. Yang bikin galaunya sekarang apa seorang Jokowi? Udah jelas kader PDIP, kenapa nggak dukung calon Yang PDIP bikin galaunya menurut saya, mohon maaf kalau saya salah ya. Ini kita kan analisis gitu ya. Yang bikin galau ini kan ada Ibu Mega. Saya kira Pak Jokowi mengakui bahwa dia tuh banyak hutang budi dengan PDIP. Dia nggak bisa ditendang gitu aja kan. Habis manis pah dibuang gitu kan. Nah, di sini jadi bagaimana gitu ya. Sudah cukup lama di luar memang ada isu-isu terjadi gesekan antara ibu dan Pak Jokowi. Bener Bang Deddy, gesekan ibu dan kalau ditanya pasti beliau mengatakan enggak ada. Hal yang biasa. Nah biasa. Jangankan Pak Jokowi, sewaktu Ibu Mega jadi presiden, kita menolak 4 rancangan undang-undang. Nah. Karena apa? Pemerintah itu punya dunianya sendiri, kepentingannya sendiri, perhitungannya sendiri. Parlemen punya perhitungannya sendiri. Jadi zaman Ibu Mega, fraksi PDI Perjuangan dan DPP itu bersalaman untuk menolak 4 RUU dari Ibu Mega. Ya, yang pertama RUU Keuangan Negara karena sangat liberal. Yang kedua RUU Pendidikan dan 2 RUU Free Trade Zone termasuk kenaikan BBM. Artinya jadi itu hal biasa gesekan ya. Biasa, karena apa yang namanya kebijakan negara belum tentu beririsan berhimpitan 100% dengan partai. Dengan rakyat. Oke. Partai kan cuma alatnya rakyat, Mbak. Prof, gini Prof. Kenapa hanya dengan gesekan itu terus bikin Pak Jokowi galau sampai harus memikirkan Prabowo sebagai calon yang akan didukung? Ya itu, kata kawan kita dan saya sependapat. Pak Jokowi diam-diam lebih condong ke Pak Prabowo. Lebih condong ke Pak Prabowo dengan alasan bla 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 gitulah gitu. Tapi beliau enggak berani menabrak Pak Jokowi. Ganjar nggak berani menabrak Ibu Ketum. Karena Ibu Ketum ini jujur saja lebih condong ke Ganjar daripada Pak Prabowo. Kalau saya ngelihatnya beda ya Mbak ya. Karena begini, ini kan kalau kita buka-bukaan semua kan jadi rame nanti ya. Tapi kembalilah ke cerita yang saya tadi cerita soal semut merah dan semut hitam. Tapi dibuka juga nggak apa-apa biar tahu publik juga Bang. Jadi begini, kan bedanya PDI Perjuangan dan Ganjar adalah kan nggak perlu mendekat-dekatkan diri sama Pak Presiden. Kita harus punya keyakinan politik bahwa Pak Presiden itu segaris dengan kita. Kalau kita punya kecemasan atau kekhawatiran sedikit pun, saya kira kita udah pagi-pagi angkat koper. Ya, tapi keyakinan politik kita, Pak Jokowi adalah seorang satria Jawa yang punya rasa eko pakeu dan punya rasa
Ya Oke, kita hanya keyakinan berharap politik harus Ya. ada. Tapi kan benar kata Bung Riza tadi, Gini, namanya hati saya kan ambil nggak tahu contoh. nih. Sebagai presiden dia harus segala golongan, berdiri di atas golongan. Kalau kita Partai lihat harus survei partai. survei tahun lalu ketika Pak Pak Prabowo itu drop ya sampai hingga kalau nggak salah Agustus ya. Dari situlah mulai Pak Jokowi ngajak nih Pak Prabowo ya. Ngajak dan itu berhasil. Sejak September mulai naik pelan-pelan ya. Tetapi kan kita bisa baca kepentingannya apa. Tentu kami melihatnya itu adalah cara presiden ya mendinamisir dinamika yang ada supaya yang bertarung adalah dua-dua yang sekubu dengan dia. Ya, gitu. di situ karena pada waktu itu Pak Prabowo terus menerus ini bicara data survei ya. Kalau kemudian soal kedekatan, sering bertemu, ya wajar. Pertama dia adalah pembantunya Pak Presiden. Termasuk Dekat. hari ini nih, Betul. bertemu juga Iya Pak dong, Jokowi dengan silakan. Prabowo hari Kalau ini. Pak Ganjar ngapain datang? Lalu gubernur urusin wilayah lu dong. Kalau asumsinya seperti itu, lalu kenapa harus repot-repot nih? Memang harus pertanyaannya ke Ganjar ya. Tapi kenapa harus repot-repot Ganjar ketemu Gibran juga di hari Selasa? Kayaknya seolah-olah mau menetralisir gitu loh Prof. Kalau kita lihat ini ya, setelah hari Jumat yang bertemu Prabowo, sekarang Gibran Selasa kemarin bertemu dengan Ganjar nih kalau kita lihat makan malam. Cuman ada perbedaan nih, media kan mengamati Prof. Mungkin Anda juga bisa memberikan pengamatan. iya. Bagaimana gesture antara Gibran bertemu dengan Ganjar nih Prof kita lihat. Kemudian dengan ketika Gibran bertemu dengan Prabowo. Itu kan tadi soal hati lagi, ya kan? Pertemuan bisa disusun, bisa direncanakan, tapi hati tidak ada yang tahu. Ya, jadi nanti yang penting kita warga masyarakat Indonesia pilihlah sesuai hati nurani. Gitu. Ini kan Udah ganti partai, hati nurani. ini kan mengamini bahwa Pak Jokowi itu keberanian, orang berkepribadian ganda. Pemimpin yang Oh, mengerti Ya iya keinginan dong, rakyat. ini kan split Nah, personality itu ada namanya. Pak Prabowo. Sebentar, Bung Noel. Ini, Sebentar, Bung bahwa Noel. Gibran posisi ini, dia Gibran sebagai itu hari kader, Jumat pertemuan sebagai dengan pribadi, Pak Prabowo. Oke, lalu saya nggak sebagai bisa presiden. mendengar. Prabowo Sebentar. itu lagi Tidak satu lagi tarikan pertemuan nafas. dengan DPP Bagaimana? PDIP. Setelah pertemuan dengan DPP PDIP, lanjut pertemuan dengan Mas Ganjar. Dan hari ini Bertemu dengan Pak ketemu Prabowo. Pak Prabowo Nah, lagi. Jadi ini semua Artinya berkaitan. ini kan sebetulnya ke pertandingan persahabatan. Gitu loh, pertandingan Enggak. persahabatan. Kalau ukuran tinggal kedekatan memang adalah persoalan karena di sering hati. bertemu. Hatinya Pak Jokowi, Enggak, sebentar. kecenderungannya Oke, Bung Nedi, dengan sebentar. syarat-syarat yang disampaikan Pak Bung Jokowi, Nedi, ini benar, itu ini- kecenderungannya ke Pak Prabowo. Oke, sebentar. Boleh dong gantian Boleh. ya. Ini kan benar nih urutannya setelah ketemu dengan Prabowo, terus dipanggil DPP, ketemu dengan Ganjar, terus hari ini Pak Presiden ketemu dengan Pak Prabowo. Walaupun benar tadi ya namanya Presiden bertemu pembantunya wajar-wajar aja. Tapi di tahun politik ini kan kita nggak bisa melihatnya seperti itu aja Prof. Apa yang makna yang tersirat dari rangkaian pertemuan ini? Nah itu karena hati itu susah ditebak, gitu, susah. Yang tahu ya Pak Jokowi sendiri yang tahu. Kemungkinan saya kira benar. Pak Jokowi juga lagi pusing juga. Aduh, ini waktu jalan terus. Saya mesti cepat kasih keputusan nih ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar, gitu loh. Tapi apakah PDIP akan siap nih? Walaupun tadi kan keyakinan batinnya siap. Pak Kalau Jokowi akan tiba-tiba dukung. Pak Jokowi Tiba-tiba, berkhianat, yes. ya, Berkhianat mengkhianati langsung partainya. nyebutnya berkhianat Iya ya. dong. Oke. Kan kalau tidak memilih kader yang saudaranya sendiri sepat itu kan berkhianat. Apa dong namanya kalau bukan khianat? Langsung gitu. Iya kan? Siap dengan Iya. resiko itu. Oh, sangat Saya- siap. Dengar saya dulu dari kan tadi kau udah ngomong ini. Bergantian. Bung Jadi kalau ditanya apakah PDI Perjuangan siap. Kemarin aja gubernur begitu istrinya ya langsung selesai. Bercanda. Dan kalau kita juga menemukan misalnya bahwa ada ya fakta-fakta yang nyata dan tidak bisa dibantah ya. Kalau sekarang yang kita tahu kan janji-janji nih, rayuan-rayuan, gombal dan segala macam ya. Tetapi kan kalau itu sudah real tentu partai akan mengambil sikap dong. Dan saya kira rakyat juga akan mengambil sikap bagaimana menilai pemimpin. Oke, sebenarnya boleh nggak saya bilang partai PDIP sudah mengambil sikap dengan memanggil Gibran ini udah bentuk sikap nih. Jokowi jangan macam-macam, Pak Presiden jangan Oh enggak macam-macam. ada gitu. urusan. Jangan inilah kadang-kadang kita ini suka menyederhanakan persoalan. Apa yang dilakukan terhadap Gibran adalah bagian dari pembinaan. Dan terus terang ya, Gibran itu tidak dipanggil. Ketika Sekjen menghubungi dia bilang Senin saya ke Jakarta. Karena waktu Sekjen menghubungi Gibran, itu dalam konteks menugaskan dia menjadi salah satu pembicara ya dari 3 wali kota dalam Rakernas kita nanti tanggal 5 Juni itu tentang bagaimana kemiskinan 0% di kota. Oke. Jadi ada wali kota Surabaya Mas Eri, ada wali kota Semarang Mbak Ita, ada Mas Gibran di Solo.
Itu konteksnya. Bahwa kemudian di situ membicarakan. Tapi Gibran ngomong di publik ya dipanggil, nggih dipanggil dia bilang Loh gitu. ya kan bahasanya Gibran. Oke. Ya kan nggak mungkin juga dia bilang ujuk-ujuk dia datang ke Jakarta. Nah kita masih akan membahas bahasanya Gibran nih Prof. Tapi nanti usai jeda kita akan membandingkan bagaimana tadi gesturnya Gibran ketemu Prabowo dan gestur Gibran ketemu dengan Ganjar Pranowo. Usai jeda sesaat lagi.